Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa PGSD, selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran coding di SD. Hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat menarik, yaitu Unplug Coding berbasis Steam. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, emangnya bisa ya belajar coding di SD tanpa komputer? Nah, materi ini akan menjawab kegalauan tersebut. Bersama-sama, mari kita bedah bagaimana konsep ini bisa diterapkan di sekolah dasar. Coba kita renungkan sejenak. Apakah coding itu cuma urusan pelajaran TIK saja? Jawabannya tentu tidak. Di era sekarang, coding bisa kita selipkan di semua mata pelajaran. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan, tapi bagaimana caranya? Di slide-slide berikutnya, kita akan lihat kalau coding itu sebenarnya adalah cara berpikir, bukan sekedar mengetik baris kode di depan layar. Ada 3 target utama kita hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis apa sih hubungannya Unplug Coding dengan pembelajaran STEAM di SD. Kedua, kita akan bahas landasan teorinya. Sebagai calon guru, kita harus tahu alasan ilmiah di balik metode yang kita pakai. Dan terakhir, kita akan belajar menerapkan prinsip-prinsip pembelajarannya secara nyata. Nah, inti dari pertemuan kita adalah melatih computational thinking melalui konsep lintas disiplin STEAM. Manfaatnya luar biasa untuk siswa kita nanti. Ini diantaranya. Yang pertama, mereka jadi lebih jago memecahkan masalah atau problem solving. Melatih berpikir kritis dan meningkatkan keterlibatan mereka di kelas. Dan yang terpenting, ini membangun kepercayaan diri mereka di berbagai bidang ilmu dan mempersiapkan mereka untuk karir di masa depan. Sekarang mari kita bedah satu per satu. STEAM itu mencakup science, technology, engineering, arts, dan mathematics. Di sisi sains, kita melatih urutan langkah untuk memecahkan masalah ilmiah. Melalui teknologi, kita mengenalkan konsep pemrograman tanpa perlu alat digital. Di bagian engineering, siswa belajar debugging atau memperbaiki kesalahan melalui aktivitas fisik. Untuk arts atau seni, kita bisa mendesain logika lewat cerita, dan di matematika, kita pakai pola serta logika untuk tantangan yang ada. Kenapa metode ini efektif? Nah, secara teoritis ini didukung oleh teori belajar konstruktivisme, di mana siswa belajar dengan melakukan sesuatu atau yang biasa kita sebut learning by doing. Kita juga menggunakan taksonomi Bloom tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skills, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan sesuatu agar siswa benar-benar menjadi problem solver yang tangguh. Selain itu, ada juga teori brain-based learning. Aktivitas tim itu mengaktifkan banyak sistem di otak secara bersamaan. Kita juga mendukung multiple intelligences atau kecerdasan majemuk dari setiap siswa. Ingat ya bahwa belajar itu akan lebih oke kalau ada interaksi sosial atau social learning, dan tugasnya harus relevan dengan minat siswa-siswa kita. Sekarang kita masuk ke framework integrasinya. Bagaimana unplug coding masuk ke sains? Nah, caranya adalah dengan menerapkan inquiry ilmiah atau scientific inquiry. Siswa bisa menggunakan pemikiran komputasional untuk memprediksi fenomena alam contohnya, membuat algoritma prosedur ilmiah langkah demi langkah, mengenali pola data, atau memecah suatu sistem yang rumit atau yang sebelumnya kita pelajari sebagai dekomposisi. Contohnya di sini adalah siklus air. Berikutnya integrasi teknologi. Ingat ya, teknologi di sini adalah sebagai alat berpikir, bukan sesuatu yang sophisticated atau canggih. Jadi walaupun tanpa listrik, anak-anak bisa belajar literasi teknologi. Mereka belajar kalau teknologi itu punya urutan logis, atau di pertemuan sebelumnya kita bahas atau kita sebut sebagai algoritma. Lalu bisa mengulang proses atau looping. Kemudian mengambil keputusan, sebelumnya kita bahas tentang kondisional, dan menyimpan informasi menggunakan variabel.
yang dibahas pada video di pertemuan minggu kemarin. Berikutnya, integrasi desain rekayasa atau integrasi engineering. Nah, di bagian rekayasa, fokusnya adalah pemecahan masalah. Siswa belajar merancang struktur, misalnya merancang jembatan dari stik es krim. Di situ, mereka melakukan debugging atau memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal. Kemudian, mengenali pola desain dan membagi tantangan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola satu persatu. Lalu bagaimana dengan seni? Nah, seni dan coding itu sebenarnya saling melengkapi dalam hal kreativitas. Siswa bisa membuat pola artistik seperti tesselasi, mengikuti algoritma tertentu, atau menggambar visualisasi dari sebuah alur logika. Terakhir, matematika. Ini yang paling dekat hubungannya. Coding membantu siswa menerapkan pemikiran algoritmik untuk soal cerita, menggunakan variabel untuk angka yang belum diketahui seperti pada aljabar, serta mengenali deret dan pola angka secara lebih seru seperti yang kita lakukan pada games di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum kita tutup, ada beberapa prinsip yang harus diingat. Pertama, gunakan masalah nyata yang bermakna bagi siswa. Lalu, pakai material konkret atau benda nyata dan gerakan fisik. Lalu, mulailah dari konteks yang sudah mereka kenal sehari-hari dan berikan ruang untuk berbagai macam solusi kreatif. Oke, materinya sampai sini aja. Apakah ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan Ibu jawab lewat video berikutnya. Oke, sekarang giliran teman-teman. Dalam kelompok, silahkan rancang satu LKPD Unplugged Coding berbasis tim. Silahkan identifikasi dulu pilar computational thinking apa yang ingin kalian latih di LKPD tersebut. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan via WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.